Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2760 Monster Kecil yang Hilang. Lee Fugui berjalan ke jendela, menatap jalanan yang kacau di depannya, lalu melanjutkan, invasi mendadak para iblis dan pembantaian manusia di kota Yanjing mungkin baru permulaan. Jika kita tidak menanganinya dengan tepat, situasi serupa mungkin terjadi di seluruh dunia pada periode mendatang. Baru kemudian Li Yongfeng gemetar dan bertanya, "Tunggu, suku iblis. Tuan Lembah Li, suku iblis yang kau bicarakan, apakah mereka monster?" Li Fugui mengangguk, kaki Li Yongfeng tiba-tiba melemah dan dia terjatuh ke tanah. Dia terus bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, ras iblis? Apakah benar-benar ada ras iblis di dunia ini? Li Fugui berbalik, menatap Li Yongfeng dan berkata, pemahaman kita tentang dunia ini masih sangat sepihak. Jadi sekarang kamu seharusnya mengerti mengapa aku mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Wajah Li Yongfeng pucat pasi. Setelah mengangguk, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Li Fugui dengan air mata berlinang, Tuan Lembah Li, bisakah kau memberitahuku? Bisakah kita mengalahkan suku iblis kali ini? Li Fugui berkata dengan yakin. Ya, tentu saja, jawaban Li Fugui. Hal itu memberi Li Yongfeng suntikan semangat. Ia meraih meja di sebelahnya dengan kedua tangan dan memaksakan diri untuk berdiri. Oke, selama kita bisa mengalahkan suku iblis, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar ketukan cepat di pintu. Li Yongfeng bahkan tidak berpikir dua kali dan berteriak keluar, masuk, pintunya terbuka. Setelah menerima perintah Li Yongfeng, Direktur Zhou segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Namun begitu dia memasuki ruangan, dia menatap ketiga orang asing di ruangan itu dengan rasa ingin tahu. Li Yongfeng tidak repot-repot menjelaskan situasi saat ini. Ia hanya berkata kepada Direktur Zhou, Direktur Zhou, orang ini Li Fugui, Kapten Tim Kedua Biro Ke-6. Ini Hua Duo, Wakil Direktur Biro Ke-6. Ini, saat memperkenalkan Meng Xian, Li Yongfeng berhenti. Li Fugui kemudian berkata, ini adalah Meng Tian abadi dari Meng Tian Guan. Meskipun Direktur Zhou tahu tentang Biro Ke-6, dia tidak begitu jelas tentang kuil Meng Xian. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, tiga kata, permainan ke-6, saja sudah seperti meletakkan gunung yang tak teratasi di hadapan Direktur Zhou. Direktur Zhou bergegas maju untuk menyambutnya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, cukup omong kosongnya. Sekarang saya perintahkan Anda untuk segera mengeluarkan perintah di seluruh kota Yanjing, yang mewajibkan semua warga kota Yanjing untuk pulang dalam waktu 10 menit. Jika ada yang tetap bertahan di jalan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Wajah Direktur Zhou menjadi pucat. Meskipun dia tahu banyak orang telah meninggal di kota Yanjing, sekarang, melihat bos Biro Ke-6 muncul di depannya, dia berpikir bahwa kota Yanjing dapat diselamatkan kali ini. Namun siapa sangka harapan itu tiba-tiba terlintas di benak saya. Li Fugui memintanya untuk memberikan perintah seperti itu. Setelah menjilati bibirnya yang kering, Direktur Zhou bertanya dengan ragu-ragu, Kapten Li, bukankah perintah ini agak terlalu? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Li Yongfeng di sampingnya berkata dengan suara lantang, apa yang kau bicarakan? Sekarang, Kapten Li menyuruhmu melakukan apapun yang kau mau. Gunakan telepon di mejaku untuk menghubungi orang yang bertanggung jawab di departemenmu dan minta mereka segera menangani masalah ini. Direktur Zhou juga menyadari keseriusan masalah saat ini. Sambil berjalan menuju meja Li Yongfeng,
Hua Duoduo melanjutkan instruksinya. Juga, setelah perintah ini dikeluarkan, seluruh jaringan kota akan diputus dalam 10 menit. Direktur Zhou berkata tanpa ragu, Oke, saya akan segera melakukannya. Tepat saat Direktur Zhou berdiri di depan mejanya dan memanggil personel terkait di departemen di bawah yurisdiksinya untuk mengerahkan pekerjaan, dia tidak menyangka bahwa seekor kelelawar yang sangat besar tiba-tiba terbang dari jendela di depannya. Kelelawar itu mencengkeram jendela dengan kedua cakarnya dan mencicit masuk ke dalam ruangan. Direktur Zhou baru saja mengucapkan sepertiga dari kata-katanya ketika ia menoleh dan melihat monster berkepala manusia dan bertubuh kelelawar tergantung di jendela. Ia langsung kehabisan napas dan pingsan. Meskipun kaki Li Yongfeng gemetar saat melihat situasi ini, dia lebih berani daripada Direktur Zhou. Setelah bergegas dan mengangkat telepon, Li Yongfeng melanjutkan kata-kata Direktur Zhou dan berkata kepada pria di ujung telepon, dengarkan baik-baik, saya Li Yongfeng, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Ketika Li Yongfeng sedang melakukan penempatan, Hua Duoduo telah mengedarkan energi vitalnya dan bergegas keluar jendela. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Hua Duoduo membunuh monster yang terbang itu dan kembali ke kantor. Fugui, sepertinya monster kecil yang tersesat. Haha, dia terbang ke tempat yang salah. Li Fugui mengangguk dan berkata, tampaknya tantangan yang kita hadapi kali ini tidaklah kecil. Hanya sekedar mengatakan, suara alarm pertahanan udara terdengar di atas kota Yanjing, dan kemudian seseorang mulai mengeluarkan perintah melalui alarm pertahanan udara. Semua orang di kota ini harus segera pulang dan mengunci pintu dalam waktu 10 menit. Li Yongfeng juga mengambil ponselnya, membukanya, dan setelah melihat pesan teksnya, ia menyerahkannya kepada Li Fugui. Kapten Li, begini, saat ini kami tidak hanya menggunakan sistem pertahanan udara untuk mempublikasikan ini. Kami juga menggunakan pesan teks dan peringatan televisi, di antara metode lainnya. Li Fugui mengangguk lembut dan berkata, Oke, ini pekerjaan bagus. Begitu kata-kata itu terucap, Li Yongfeng melanjutkan bertanya, Kapten Li, apakah Anda ingin saya menghubungi kantor polisi pusat kota sekarang dan meminta mereka bekerja sama erat dengan Anda dalam melaksanakan operasi? Meng Tian mengelus jenggotnya dan tersenyum pada Li Yongfeng. Lalu berkata, kamu baru saja melihat kelelawar itu. Apa menurutmu polisi mampu menghancurkan monster seperti itu? Haha, kalau kamu benar-benar ingin membantu kami, suruh polisi tetap di pos mereka dan jangan bertindak sendiri. Jangan biarkan mereka merespons meskipun menerima panggilan. Jika mereka tidak mendengarkan kita kali ini dan masih memilih mengirim polisi, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban tanpa alasan. Tunggu sampai Meng Xian mengatakan ini, Li Yongfeng hanya mengangguk, mengangkat telepon lagi, dan mulai memberikan instruksi ke kantor polisi. Pastikan masalah ini telah diselesaikan. Li Fugui tidak lagi memiliki kekhawatiran lain. Setelah Li Yongfeng menutup telepon lagi, Li Fugui langsung berdiri dan berkata kepada Li Yongfeng, jika saya membutuhkan kerjasama Anda dalam hal lain, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Selanjutnya, Anda harus tetap di dekat telepon selama 24 jam, jangan pergi kemanapun, dan jangan memberikan instruksi apapun terkait situasi di kota Yanjing kali ini. Li Yongfeng tidak berani menentang, dan segera mengangguk setuju, sambil berkata, jangan khawatir, Kapten Li, kami pasti akan mengikuti perintah Anda. Setelah menerima jawaban positif dari Li Yongfeng, Li Fugui menoleh ke Hua Duoduo dan Meng Tian dan berkata, ayo pergi, ayo kita pergi ke gedung Ning Group sekarang. Hua Duoduo dan Meng Tian bergegas maju dan mengikuti Li Fugui, tetapi mereka bertiga tidak memilih untuk keluar, melainkan terbang keluar melalui jendela.
Setelah Li Yongfeng melihat ketiga orang itu lenyap sepenuhnya dari pandangannya, dia merasa pandangan dunianya telah runtuh sepenuhnya saat ini. Ras setan, seseorang yang bisa terbang, tidak heran banyak orang ingin mencapai puncak kekuasaan. Ternyata di puncak masyarakat, ada sekelompok orang penting yang tidak dikenal. Sambil merasa emosional, Li Yongfeng sekarang juga menyadari betapa besar tanggung jawab di pundaknya. Ia menenangkan pikirannya, melangkah maju untuk menutup jendela, lalu berjalan menghampiri Direktur Zhou. Ia menuangkan secangkir teh dingin ke wajah Direktur Zhou. Ketika Direktur Zhou membuka matanya, Li Yongfeng memarahinya dengan marah, "Dasar tak berguna. Kau Direktur Biro Darurat, tapi kau tak menyangka akan menghadapi keadaan darurat seperti ini. Aku belum pingsan, tapi kau pingsan duluan." Pikiran Direktur Zhou sedang kacau saat ini. Dia menjilat bibirnya yang kering. Dia bertanya dengan hati-hati kepada Li Yongfeng, "Pemimpin, apa sebenarnya? Apa yang terjadi?" "Aku ingat ketika aku pingsan tadi, seekor monster tiba-tiba terbang melewati jendela." "Ya, seekor monster tiba-tiba terbang melewati jendela." Li Yongfeng berkata dengan wajah tegas, "Baiklah, di mana monster-monster itu? Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kau dan aku akan berjaga di sini. Jika Kapten Li dan Wakil Direktur Hua punya perintah baru, kalian harus segera menyampaikannya." Pada saat yang sama, Li Fugui, Hua Duo dan Meng Tian datang ke gedung grup Ning lagi. Tepat saat ketiganya hendak memasuki gedung untuk mencari keberadaan Ning Zhongseng, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari sebuah pusat perbelanjaan besar di seberang gedung. Li Fugui berhenti dan memandang pusat perbelanjaan besar di depannya. Tiba-tiba, 7 atau 8 gadis berpakaian hitam bergegas keluar dari pintu masuk pusat perbelanjaan. Gadis-gadis ini baru saja bergegas keluar. 8 atau 9 pria kecil berambut kuning benar-benar mengejarku. Lihat situasi ini, Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Kamu tetap di atap dan awasi. Aku dan Meng Xian akan turun dan melihatnya." Hua Duo mengetahui sifat Li Fugui dengan baik. Dia tahu apa artinya hal itu bagi anak laki-laki berambut kuning itu begitu Li Fugui melangkah maju. Tapi saat ini, dalam situasi ini, dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia hanya mengangguk dan berkata, "Jangan terlalu kejam." Li Fugui mengangguk setuju, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di depan Hua Duo. Meng Xian mengikutinya dari dekat, keduanya tiba di pintu masuk mal. Begitu ia menemukan pijakannya, Li Fugui berteriak kepada sekelompok hooligan muda yang menyerbu ke arahnya, "Hentikan!" Saat itu, seorang bajingan nekat sedang menangkap seorang penjual yang baru saja kabur. Ia mencibir Li Fugui dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, nak? Apa hakmu untuk mengaturku?" Li Fugui melirik anak di depannya yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ia terlalu malas menjelaskannya. Ia langsung mengalirkan energi ke dalam tubuhnya dan menyerang dengan telapak tangan. Anak itu jatuh ke tanah dan mati di tempat. Anak-anak pang lainnya tercengang melihat ini. Mereka menatap kosong ke arah teman mereka yang tergeletak di tanah. Setelah beberapa detik hening, salah satu dari mereka berkata, "Apa-apaan kau ini?" Li Fugui mendengus dingin dan berkata dengan suara lantang, "Apa kalian tidak mendengar alarm di Yanjing tadi? Aku sudah menyuruh kalian semua pulang. Jadi apa kalian masih berdiri di sini?" Menghadapi omelan Li Fugui, para gerombolan berandalan itu saling berpandangan dengan bingung. Setelah beberapa detik saja, si bajingan kecil berkata, "Kami tidak mendengarnya." Li Fugui menyerang lagi dan memukul dengan telapak tangan.
Ketika gangster kecil yang sedang berbicara itu juga muntah darah dan pingsan. Li Fugui memandang ke arah pang lainnya dan bertanya, "Siapa lagi?" Beberapa pang yang tersisa langsung mati rasa. Li Fugui menatap para pramuniaga wanita muda itu dan berkata terus terang, "Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Pulanglah sekarang juga, jika rumahmu jauh dari sini, segera pergi ke mal, cari kamar, dan tinggallah di sana." Saat itu, seorang gadis menangis dan berkata, "Pak, kami tidak berani masuk. Mal ini baru saja diduduki oleh saudara Ma. Sekarang saudara Ma sedang merampok mal ini bersama 20 hingga 30 orang." Li Fugui menggertakkan giginya. Yang paling dibencinya adalah para bajingan pelanggar hukum ini. Kota Yanjing sudah cukup kacau sekarang. Jika bajingan-bajingan ini terus mengacau di sini, bukankah kota Yanjing akan mundur 50 tahun? Pikirkan ini, Li Fugui berkata kepada Meng Xian. "Meng Xian, bunuh semua berandalan kecil ini, lalu carilah tempat yang aman untuk menempatkan gadis-gadis ini." Meng Xian bertanya pada Li Fugui, "Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui berkata tanpa ragu, "Aku akan masuk sekarang dan membunuh semua bajingan di sana yang melakukan kejahatan." Meng Tian menghela napas dan berbisik kepada Li Fugui, "Ada 20 atau 30 orang biasa di sini. Membunuh mereka secara langsung akan terlalu." Meng Xian berhenti berbicara di sini. Li Fugui berkata terus terang, "Apa gunanya? Terlalu kejam. Para bajingan ini memanfaatkan kekacauan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jika musuh benar-benar memasuki kota Yanjing, mereka akan menjadi pengkhianat pertama yang menyerah. Kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Sekarang lakukan apa yang aku katakan dan jangan katakan apapun." Melihat Li Fugui telah mengambil keputusan, Meng Xian tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengangguk, Meng Xian berjalan lurus ke arah sekelompok pang di depannya, sementara Li Fugui melangkah lurus ke dalam mal. Atap, Hua Duo merasakan emosi campur aduk saat melihat Meng Tian membunuh kelima atau 6 pang yang tersisa di depannya hanya dalam 3 hingga 5 detik. Segala sesuatunya telah berkembang sampai pada titik ini. Dan dia juga jelas bahwa jika orang-orang ini tidak dibunuh, umat manusia mungkin tidak akan dihancurkan oleh ras iblis, tetapi mungkin akan dilanda kekacauan oleh umat manusia itu sendiri. Pada saat yang sama, Li Fugui memasuki mal itu bagaikan seekor binatang buas yang memasuki kawanan domba. Menghadapi para bajingan pelanggar hukum di bawah mage, Li Fugui hampir tidak memberi mereka kesempatan untuk memohon belas kasihan dan menyerang mereka dengan gerakan mematikan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Li Fugui membunuh semua saudara mage di mal. Para staf penjualan dan pekerja yang bersembunyi dalam kegelapan mal semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan di hadapan mereka. Setelah Li Fugui melihat bahwa ancaman di dalam mal telah dilenyapkan, ia membuka suaranya dan berkata dengan suara lantang, "Karena kalian sudah bersembunyi di sini, maka tetaplah di sini. Mungkin sudah terlambat bagi kalian untuk pulang. Sebelum itu, kalian tidak boleh berkeliaran. Selain itu, jangan melakukan hal-hal ilegal seperti bajingan-bajingan yang baru saja masuk ke mal itu. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan berjalan keluar pintu. Bersambung.